Mari kita bedah isu ini secara mendalam namun tetap santai. Ini bukan sekedar keluhan tanpa dasar, melainkan sebuah fenomena ekonomi psikologis yang nyata. Berikut adalah bab 1 dari rangkaian analisis bertajuk Finansial Gen Z, antara harapan, realitas, dan kopi susu gula aren. Bab 1. Labirin angka yang tidak pernah tidur. Kalau kita bicara soal kekhawatiran finansial Gen Z, kita tidak sedang bicara soal kurang kerja keras. Justru, banyak dari kita yang bekerja 24/7. Kalau tidak di kantor, ya di side hustle. Atau minimal otak kita terus berputar memikirkan cara cari uang tambahan. Masalahnya bukan di etos kerja, tapi di matematika yang gak sinkron. Gaji yang lari di tempat. Coba perhatikan. Bayangkan kamu seorang fresh graduate tahun 2024 atau 2025. Gaji pertama mungkin ada di angka UMR atau sedikit di atasnya. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok, biaya langganan aplikasi yang sekarang esensial untuk kerja, hingga biaya nongkrong yang jadi sarana networking, semuanya naik mengikuti inflasi. Banyak Gen Z merasa mereka seperti berlari di atas treadmill, bergerak sekuat tenaga, berkeringat, tapi posisinya tetap di situ-situ saja. Fenomena ini menciptakan financial paralysis atau kelumpuhan finansial. Karena merasa target besar seperti rumah mustahil dicapai, banyak yang akhirnya memilih untuk menghabiskan uangnya untuk kebahagiaan kecil hari ini. Standar sukses yang terdistorsi. Kekhawatiran ini diperparah oleh layar ponsel di tangan kita. Dulu standar sukses tetangga mungkin cuma punya motor baru. Sekarang, standar sukses kita adalah orang-orang di seluruh dunia yang pamer aset di media sosial. Umur 22 sudah punya miliaran dari kripto. Self-made milioner di usia 20. Ini menciptakan kecemasan sistemik. Kita merasa gagal bukan karena kita lapar, tapi karena kita merasa tertinggal jauh dari standar sukses yang sebenarnya tidak realistis bagi mayoritas orang. Angka properti, sang musuh utama. Jika ada satu angka yang paling membuat Gen Z berkeringat dingin, itu adalah harga rumah. Rasio antara harga hunian dengan pendapatan tahunan saat ini sudah mencapai titik yang tidak masuk akal di kota-kota besar. Dulu orang tua kita mungkin bisa beli rumah dengan mencicil 5-10 tahun. Sekarang, dengan bunga bank dan harga tanah yang melangit, cicilan bisa memakan waktu 20-30 tahun. Itu pun lokasinya sudah di luar planet, saking jauhnya dari pusat kota. Ketakutan akan hari tua. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau sekarang saja susah, gimana nanti kalau sudah nggak produktif? Berbeda dengan generasi sebelumnya, yang mungkin punya skema pensiun yang jelas atau aset yang stabil, Gen Z melihat masa depan yang penuh ketidakpastian. Kita khawatir sistem jaminan sosial tidak akan cukup, sementara kita tidak punya bantalan finansial yang kuat untuk hari tua. Kesimpulannya di bab 1 ini, kekhawatiran finansial Gen Z adalah kombinasi dari kenaikan biaya hidup yang objektif, tekanan standar sosial yang subjektif, dan hilangnya akses mudah ke aset masa depan. Kita tidak malas, kita hanya sedang mencoba memecahkan teka-teki yang potongan gambarnya banyak yang hilang. Bab 2. Social media dan doom spending. Kenapa kita lebih memilih self-reward daripada menabung? Pernahkah kamu merasa baru saja gajian, tapi 3 hari kemudian saldo tinggal napas terakhir? Dan anehnya, meskipun tahu uangmu menipis, kamu tetap memesan kopi mahal atau membeli skincare yang sebenarnya belum habis. Jangan merasa bersalah sendirian. Secara psikologis, ada alasan kuat kenapa ini terjadi pada Gen Z. Fenomena doom spending. Ada istilah baru yang cukup pahit bernama doom spending. Ini adalah kondisi di mana seseorang menghabiskan uang secara impulsif karena mereka merasa masa depan ekonominya suram. Logikanya begini, buat apa saya menabung mati-matian buat beli rumah yang harganya naik 20% tiap tahun, sementara gaji saya cuma naik 5%? Mending uangnya saya pakai buat beli pengalaman atau barang yang bisa saya nikmati sekarang. Ini adalah mekanisme pertahanan diri dari rasa putus asa.
Saat target jangka panjang, seperti rumah atau dana pensiun terasa mustahil, otak kita secara otomatis beralih mencari kepuasan jangka pendek. Algoritma yang mengeksploitasi lelah. Media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi foto. Itu adalah mall digital raksasa yang buka 24 jam di dalam kantongmu. Kamu lagi stres kerja, muncul iklan liburan estetik. Kamu merasa kurang percaya diri, muncul iklan baju yang dipakai influencer favoritmu. Algoritma ini tahu persis kapan pertahanan mentalmu melemah. Mereka menjual solusi instan untuk rasa lelah. Akibatnya, banyak Gen Z terjebak dalam siklus belanja impulsif bukan karena butuh barangnya, tapi karena butuh sensasi senang yang muncul saat menekan tombol checkout. Self-reward atau self-destruction. Kita sering menggunakan istilah self-reward sebagai pembelaan. Aku sudah kerja keras, aku berhak dapat ini. Secara psikologi, apresiasi diri itu penting. Namun masalah muncul ketika self-reward menjadi gaya hidup yang tidak terkontrol demi memenuhi standar hidup yang kita lihat di layar ponsel. Media sosial menciptakan ilusi bahwa gaya hidup mewah adalah standar normal. Padahal, yang kita lihat hanyalah 1% momen terbaik orang lain. Saat kita mencoba menyamai standar itu dengan gaji yang pas-pasan, kita sebenarnya sedang melakukan sabotase diri sendiri secara finansial. Tekanan life milestones digital. Dulu, kita hanya dibanding-bandingkan dengan sepupu saat lebaran. Sekarang, kita membandingkan diri dengan seluruh dunia. Melihat teman sebaya mengunggah foto unboxing mobil baru atau liburan ke luar negeri, menciptakan tekanan tak terlihat. Kita merasa harus ikut agar tidak terlihat tertinggal, FOMO. Meskipun itu berarti harus menguras tabungan atau yang lebih parah, menggunakan limit kartu kredit dan pay later. Kesimpulan di bab 2 ini. Kepahitan finansial Gen Z seringkali diperparah oleh keinginan untuk merasa hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Kita terjebak antara keinginan membangun masa depan dan godaan untuk melarikan diri dari kenyataan lewat konsumsi. Kita harus mulai sadar, apakah kita benar-benar sedang menghargai diri sendiri atau hanya sedang menambal lubang kecemasan dengan tumpukan barang. 3. Jebakan Batman literasi keuangan antara investasi bodong dan FOMO saham. Gen Z sering disebut sebagai generasi yang paling melek literasi keuangan. Kita tahu apa itu portofolio, kita tahu apa itu dividen, dan kita sangat akrab dengan aplikasi investasi di ponsel. Tapi di balik semangat itu, ada sisi gelap yang mengintai. Keinginan untuk kaya secara instan karena terdesak keadaan. 1. FOMO sebagai bahan bakar. Karena kita melihat harga properti yang tidak masuk akal, seperti yang dibahas di bab 1, banyak dari kita merasa satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan adalah dengan investasi yang memberikan imbal hasil raksasa dalam waktu singkat. Muncullah fenomena ikut-ikutan beli koin kripto tertentu atau saham gorengan hanya karena viral di TikTok atau X, Twitter. Masalahnya, kita sering membeli karena takut ketinggalan kereta, bukan karena paham fundamentalnya. Begitu harganya anjlok, tabungan hasil kerja keras berbulan-bulan hilang dalam semalam. 2. Influencer finansial, guru atau salesman. Sekarang banyak sekali finfluencer. Di satu sisi, mereka membantu kita belajar. Di sisi lain, ada garis tipis antara mengedukasi dan memamerkan gaya hidup, flexing. Seringkali mereka menunjukkan keuntungan ratusan persen yang membuat kita merasa bodoh kalau cuma menabung di instrumen yang aman. Tekanan ini membuat banyak Gen Z terjebak masuk ke platform investasi ilegal atau skema Ponzi yang dibungkus rapi dengan istilah-istilah teknologi mutakhir. 3. Psikologi balas dendam ekonomi. Ada sebuah dorongan psikologis di mana kita ingin melakukan pembalasan terhadap keadaan ekonomi yang sulit. Kita merasa dunia tidak adil, jadi kita mencoba mencari jalan pintas lewat instrumen yang beresiko sangat tinggi, seperti judi online yang berkedok trading. Banyak yang terjebak bukan karena serakah, tapi karena putus asa. Mereka berharap satu kemenangan besar bisa melunasi utang orang tua atau membayar uang muka rumah. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, terjebak lubang hitam finansial yang lebih dalam. 4. Obsesi pada passive income yang prematur. Kita sering dijejeli narasi, jangan kerja buat uang, biarkan uang kerja buat kamu. Narasi ini bagus, tapi seringkali salah diterapkan.
Banyak Gen Z yang terlalu fokus mencari passive income saat active income-nya belum stabil atau dana daruratnya belum punya. Akibatnya, saat investasi itu goyang, fondasi hidup mereka ikut runtuh karena tidak ada bantalan uang tunai yang cukup. Bab 4. Revolusi Mindset. Membangun kekayaan di tengah ketidakpastian. Setelah semua drama angka dan tekanan sosial, pertanyaannya tinggal satu. Terus, kita harus gimana? Kita tidak bisa mengubah harga properti dalam semalam, dan kita tidak bisa membubarkan algoritma media sosial. Yang bisa kita ubah adalah cara kita bermain dalam sistem ini. 1. Membangun benteng daripada istana. Kesalahan banyak orang adalah bermimpi membangun istana, kekayaan besar, sebelum punya benteng, keamanan dasar. Di tengah ekonomi yang tidak stabil, hal pertama yang harus dimiliki Gen Z bukan portfolio saham yang mentereng, melainkan dana darurat. Miliki setidaknya 3-6 kali pengeluaran bulanan di rekening terpisah. Benteng ini fungsinya agar kamu punya kekuatan untuk bilang tidak pada pekerjaan yang toksik atau situasi yang menekan, karena kamu tahu kamu punya napas cadangan. 2. Menormalisasi low maintenance lifestyle. Revolusi terbesar yang bisa dilakukan Gen Z adalah berhenti merasa malu untuk hidup hemat. Menjadi frugal bukan berarti pelit, tapi menjadi selektif secara radikal. Tanyakan pada dirimu, apakah barang ini benar-benar menambah nilai hidupku atau cuma buat pamer di story? Dengan menurunkan biaya hidup seminim mungkin tanpa mengorbankan kesehatan, kamu sedang membeli waktu dan ketenangan pikiran, dua hal yang jauh lebih mahal daripada barang branded. 3. Investasi pada skill tree sendiri. Di bab 3 kita bahas bahaya investasi bodong. Nah, investasi dengan imbal hasil atau ROI tertinggi di usia 20-an bukan kripto atau saham, tapi leher ke atas atau otak. Dunia berubah karena AI. Alih-alih takut, pelajari cara menggunakannya untuk melipat gandakan produktivitasmu. Bangun high value skills yang membuatmu sulit digantikan. Saat nilai dirimu di pasar kerja naik, active income-mu akan naik, dan dari sanalah investasi yang sebenarnya dimulai. 4. Menerima realitas tanpa menyerah. Radical acceptance. Kita harus menerima bahwa rute sukses kita berbeda dengan generasi orang tua. Mungkin kita tidak akan punya rumah tanah di tengah kota di usia 25, dan itu oke. Fokuslah pada apa yang bisa dikontrol. Belajar mencukupkan diri adalah sebuah kekuatan super di dunia yang terus-menerus menyuruhmu untuk merasa kurang. Kebahagiaan finansial bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa kecil celah antara keinginan dan kenyataanmu. 5. Kolaborasi bukan kompetisi. Kekhawatiran finansial terasa sangat berat kalau dipikul sendiri. Gen Z punya kekuatan dalam komunitas. Mulailah berbagi strategi dengan teman, membangun bisnis bersama, atau sekadar terbuka soal gaji agar kita tahu standar pasar yang adil. Transparansi adalah musuh dari eksploitasi. Kesimpulan akhir, keadaan memang pahit, tapi kita tidak harus menelannya mentah-mentah. Dengan literasi yang benar, kontrol emosi yang kuat, dan keberanian untuk menentukan standar sukses kita sendiri, kita bisa keluar dari labirin ini. Kita mungkin generasi yang terjepit, tapi kita juga generasi yang paling adaptif.